السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الإمام البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hafizallahu wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasih sayangi di dunia hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Berarti hadis ini dari Abu Hurairah. Jadi saya ulangi lagi, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, perawi penyampai hadis dari baginda Nabi terbanyak dari seluruh sahabat perawi adalah Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah karamah beliau. Amin. Allahumma amin. Tidak mudah orang sahabat menyampaikan hadis. Berarti orang yang sudah masuk ya, dalam kategori perawi menyampaikan. Berarti ada dhabit kepekaan. Ya, dhabit hafalan yang kuat. Tak kira orang bodoh nyampeaki hadis dari baginda Nabi. Makanya hadis-hadis yang diriwayatkan yang mulai periwayatannya dari Abu Hurairah nikah sahih, kebanyakan jalurnya sahih. Makanya sahih, dhaif dan maudhu dilihat dari siapa yang membawa hadis itu. Nah, nikah berarti Abu Hurairah sosok orang yang cerdas, jujur, terpercaya dan dipercaya. Nah, ini ke sahabat yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aqillat dhahika. Persedikitlah, kurangilah ad-dhahik, yaitu tertawa terbahak-bahak. Nah, ini kan. Fa inna kathratad dhahiki, maka sesungguhnya banyak tertawa, banyak akla, banyak tertawa terbahak-bahak, tumitul qalba, membuat hati mati. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, hadis ini akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah, ini saudara-saudara sekalian menjadi cambuk bagi kita bahwa kita diperintah oleh Nabi aqillah. Aqillah berarti kurangi, persedikit ad-dhahik, tertawa. Karena orang mau banyak tertawa, karena mau orang banyak tertawa, dia terbahak-bahak, membuat hati tumitul qalbah, atena mate mas. Sebab pun orang tertawa terbahak-bahak pas lupa dekat Allah, lupa. Beda ya antara at-tabassam dengan dhahik. Kalau dhahik ini tertawa, kak ngalakak. Kalau at-tabassam tersenyum. Dia melihat indahnya ciptaan Allah. Tersenyum. Rasulullah adalah orang yang suka bersenyum. Tapi Rasulullah tidak pernah tertawa. Nah ini kak ngalakak maksudnya. Dhahik ini kak gelok. Gelok kak ngalakak muncak ring maturana. Lah. Oleh karena itulah tontonan apapun yang membuat orang tertawa terbahak-bahak, membuat hati mati. Makanya orang ini kesehatan odi yang selalu dia terus-menerus mengingat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Lah, anika menjadi peringatan bagi kita untuk selalu kula ben panjenengan sedikit ya kita tertawa. Sedikit kita tertawa. Karena setan nih kan nang sedang kena agele. Setan. Jadi kalau kita tertawa berarti itulah godaan-godaan setan. Maksudnya benipolan oleh agele, silahkan tertawa. Tapi yang dimaksud dhahik ini tertawa terbahak-bahak. Yang membuat lupa kepada Allah. Kadang ngabos nikah, ngabos agele, lupa ke Gusti Allah.
Pas lupa bagaimana tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Lupa dekat kematian, lupa dekat akhirat, lupa dekat hari kiamat. Lupa. Jadi selalu terbahak-bahak. Nah, ini kan. Ini kadang terbahak-bahak bisa dimatikan dhaik anika. Kenapa? Hura-hura. Okay. Hura-hura. Kehidupan yang hura-hura, yang selalu tertawa. Ya? Tak ingat mati dan sebagainya. Dan nikah. Makanya fa inna kathratad dhahiki, sesungguhnya yang banyak tertawa terbahak-bahak itu tumitul qalbah, membuat hati mati. Lah nikah berbahaya. Telepon-pon hati mati, ketika hati mati maka disitulah sinyal kehidupan, sinyal kebaikan akan tersendat-sendat, berkurang sinyallah. Jadi kalau kita menggunakan HP, sebaik apapun HP kita, semahal apapun alat komunikasi kuleben panjenengan, tetapi ketika sinyalnya tidak kuat, maka komunikasi kita akan terganggu. Ini saya kocak noise. Noise dalam ilmu komunikasi adalah gangguan komunikasi. Fokusi bon. Tapi kalau ada misalnya di tengah pergunungan, di tengah pulau yang tidak ada sinyal, sarah. Ya bodoh cukup. Ya. Tapi kalau sudah di tengah lautan, tak ada sinyal, tak bisa. Ya. Kula beberapa hari yang lalu ke Pulau Bawean. Di tengah pulau, di tengah laut, ya, tengah laut perjalanan kira-kira nyampe 2 jam, 4 jam perjalanan, 2 jam perjalanan di tengah tidak ada, 1 jam sudah tidak ada sinyal sudah. Saya lihat semua hampir yang naik kapal HP-nya bagus-bagus, tapi tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena sinyalnya tidak ada. Nah, sinyal kebaikan adalah hati. Sinyal kehidupan adalah hati. Kalau sudah hatinya padam, hatinya mati, maka untuk menangkap kebaikan perintah Allah tidak akan bisa. Makanya kau tu pau di ate kuleben panjenengan, ya. Zikrullah, ingat kepada kematian, pau di ate nikah. Jangan terlalu banyak tertawa. Bukan berarti kita disuruh serius terus. Bukan. Rasulullah itu humoris. Tetapi humornya Rasulullah tidak dhahik. Tidak terbahak-bahak. Tersenyum Rasulullah. Saya punya satu buku, satu kitab yang di situ menerangkan tentang 101 humor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah humoris. Senang kerja Kanjeng Nabi. Cuman kerjanya membuat diri kita ingat kepada Allah. Ini kerjaan. Tak sampai mamate ate. Ini yang paling penting ya. Makanya apapun ketika membuat kita lupa kepada Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Nah, makanya salah satu tertawa, terbahak, kadang kelilah mulang ngalakak, pas tak ingat ke mate. Tak ingat ke mate. Padahal itu hanya sementara godaan-godaan setan. Lah nih kan. Hadis sama dikeluarkan juga serupa. La tukthirud dhahik. Nah, ini perintah sama-sama perintah. Janganlah engkau banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Lah sama. Ya, jadi sungguhnya banyak tertawa itu adalah membuat hati mati. Haddatsana Musa qala haddatsana Rabi' bin Muslim qala haddatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahiti min ashabihi yadhakuna wa yatahaddatsuna faqala. Nah, ini kan menarik ini kan. Ini hadis dari an Abi Hurairah. Dari jalur Abu Hurairah. Qala, beliau berkata Abu Hurairah, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajan Nabi. Nabi keluar ya dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahitin min ashabihi, yaitu menemui sekelompok sahabat. Ada sekelompok sahabat Nabi
Kelompok masyarakat, sekelompok golongan sahabat di luar. Nabi keluar dari rumahnya. Di luar rumah itu ada sahabat, yang sahabat yadhakuna wa yatahaddatsuna. Tertawa, terbahak-bahak, dan berbincang-bincang, ngobrol nyaring. Kembanganna, luar compok Kanjeng Nabi, beda. Misalnya orang, ini ke sahabat nih kan. Mungkin kerja encubet, dia berbincang-bincang, ngobrol, angin tunging, king sampai kak ngelakak. Kok. Sampai agelok, santak sampai. Rasulullah mendengar itu keluar Rasulullah. Nah ini kan penting nih. Keluar Rasulullah dari mana? Dari rumahnya. Menemui orang segelak. Tiba-tiba orang, ada gelak sahabat, temui ben Kanjeng Nabi. Nah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini kan menarik. Faqala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sekelompok sahabat sekak ngelakak. Siapa je gelak, cubet. Cubet aku sampai kak ngelakak. Walladhi nafsi biyadihi. Oh nikah coba. Rasulullah sampai bersumpah. Kalau sudah bersumpah, nikah genting nikah persoalan nih. Lagi. Walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang diriku berada dalam genggamannya. Siapa? Allah. Berarti demi Allah. Sampai Kanjeng Nabi asompa nih. Jadi kalau sudah Rasulullah bersumpah berarti persoalan ini kan persoalan penting. Bukan diremehkan. Walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang menciptakan aku dan diriku berada dalam genggamannya. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, ini berarti kalau tak oning dan sahabat. Seandainya bukan sahabat, yang tare bukan Kanjeng Nabi. Tiba-tiba orang kak ngalakak yang tare. Lau ta'lamuna a'lamu la dhahiktum qalilan. Sahabat, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, ya, la dhahiktum qalilan, maka engkau tidak akan terbahak-bahak, maka engkau la dhahiktum qalilan, akan sedikit tertawa. Wal bakaitum kathiran, wala bakaitum kathiran, dan engkau justru akan banyak menangis. Loh, nih coba. Seandainya beentau apa yang aku ketahui, artinya yang tidak engkau ketahui dari apa yang aku ketahui dari Kanjeng Nabi, maka engkau akan sedikit tertawa. Wala bakaitum kathiran, dan engkau akan banyak menangis. Karena bu ini kata papadeng kakapi ben Allah. Mon Rasulullah papadong ke hari kiamat kakapi papadeng. Mangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakoni tertawa karena lebih ingat kepada kematian. Dan ini kasih maksud gila. Seandainya entau apa yang aku ketahui, entak kira banyak gila aja. Nangis malolo pasti. Kenapa? Karena di anika, perlu pertanggungjawab. Bagaimana kehidupan di hari kiamat, bagaimana kehidupan kelak di akhirat. Ini yang dimaksud Rasulullah. Makanya perbanyaklah kepada kematian. Ingat kepada kematian. Ketika ingat kepada kematian, berarti kita ingat kepada hari akhir. Di situ nanti ada hari kiamat. Loh, orang mau ingat ke kiamat, lepas ya kelak. Lupa yang mau terbahak-bahak. Karena disitulah manusia terakhir dekian kehidupannya dipertaruhkan dengan eka disa. Ketika sudah, kakapi, pailang ben Gusti Allah kakapi. Disitulah, ya, manusia akan merasakan. Merasakan apa? Merasakan bahwa disitulah tanggung jawab terbesar yang nanti akan dimintai dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau enggak ke nikah. Karena mau kejadian alam ke nikah. Sudah ada waktu semuanya. Ketika sudah kiamat tiba, aduh ya Allah. Ada orang yang bertanya, apa itu kiamat? Dan bagaimana keberadaan manusia ketika di hari kiamat? Makanya penting kulubun panjenengan mengkaji tentang kiamat. Kenapa kok penting? Agar kita sadar bahwa kita nanti akan berlabuh di hari kiamat.
persiapan kenika. Lah, hidup ketika kotu, ya, kotu kita tahu di kehidupan akhir apa, kecuali tidak ada kehidupan akhir. Nah, ini ada satu hadis sahih, ya, di sahih Muslim. An Abi Hurairah qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiya faqala. Ya. Jadi dari Abu Hurairah. Jadi bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Mereka coba. Untuk sahabat istimewa. Tak kira tekuk tangan ngaban Rasulullah. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiya faqala. Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah kemudian bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawm as-sabti." Nah, ini kayak tekuk tangan Abu Hurairah pas Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Allah azza wa jalla, khalaqallahu azza wa jalla, menjadikan siapa Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla at-turbata yawm as-sabti, yaitu menjadikan apa? Tanah pada hari Sabtu. Paham ki? Jadi Allah nyipta tanah ya hari Sabtu bumi. Makanya nikah orang mon abanguna Roma, abanguna pondasi, abanguna apa nyaman, mentamenan pokok yang bersentuhan dengan tanah mulailah hari Sabtu. Nah, pondasi kan ya, si bersentuhan dengan tanah. Allah nyipta tanah, andika are Sabtu. Nah, kan abangunan Roma ya. Namenan apa pondasi patepak ke are Sabtu. Hari Sabtu. Karena disitulah napa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tanah pada hari Sabtu. Yang bersentuhan dengan tanah. Yang bersentuhan dengan tanah. Nah, kemudian wa khalaqa fiha al-jibala yawmal ahad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menancapkan gunung pada bumi pada hari Ahad. Nah, pada hari Ahad. Bumi pada hari Ahad. Kenapa? Gunung. Jadi pertama itu bumi dicipta. Bergoncang. Pas esabe pas atas bumi gunung. Kapan Rasulullah Allah menciptakan gunung? Pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Wa khalaqa syajara yaumal itsnain. Dan menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnain. Pada hari Senin. Nah ini kan bisa itu dikit dasar ya. Ya, mon abu toka, mon mau merawat tanaman mulai patepak ke hari Senin. Karena disitulah Allah menumbuhkan pohon pada hari Senin. Matombu-tumbuhan, nah pada hari Senin. Nah, abu toka, nah pada hari Senin. Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala aneka menciptakan apa? Menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Pada hari Senin. Lah. Jadi Senin tumbuh-tumbuhan epano kan Gusti Allah. Epaudi kagapi. Wa khalaqal makruhu yawma thalatha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Kenapa mineral kan? Bahan-bahan yang apa? Yang dari bumi, dari bumi, aing, bonus macam kenika minyak termasuk apa? Minyak minyak tanah, apa termasuk minyak bahan bakar dan pokok kenika kandungan-kandungan minyak, kandungan-kandungan air, mineral Allah menciptakan pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Ini kayak Allah menciptakan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Nah, pada hari Selasa. Kemudian wa khalaqan nura yaumal arba'a. Pada hari khalaqan nura dan Allah menciptakan cahaya yaumal arba'a. Pada hari Rabu. Jadi Allah nyiptaki cahaya kehidupan nika pada hari Rabu. Nah, pada hari Rabu. Nah, bisa lampian. Anapa mak orang ngaji nyari ilmu anike patepak ke hari Rabu. Karena ilmu nurun, ilmu itu
cahaya. Allah pertama mencipta cahaya pada hari Rabu. Maka Pak Napa Ibon memulai aneka pengajian bersama jemaah hari Rabu, malam Rabu. Anapa? Toronna cahaya. Kefokusan ilmu. Kenika. Fokus. وَبَثَّ فِيكَ الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala وَبَثَّ فِيكَ الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ. Menebarkan binatang pada hari Kamis. Jadi Allah menyebarkan binatang keben-keben kepi pada hari Kamis. Paudi ben Gusti Allah disebarkan. Apa binatang dan nikah termasuk nikah bodoh neng alas, bodoh neng nikah, bodoh di lautan, bodoh nikah, semuanya ditebarkan itu pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asri min yaumil jum'ati fi akhir al-khalqi. Nah, nikah. Dan Allah menciptakan wa khalaqa Adam dan menciptakan siapa Allah Adam alaihi salam kepada Nabi Adam alaihi salam ba'dal asri, yaitu ba'da asar miyomil jum'ah, pada hari Jumat. Jadi ini mereka mungkin. Jadi asar kan apa nyaman? Nabi Adam dicipta oleh Allah ba'da salat asar. Nah, makanya sebagian mereka ada ulama mun abri nyama terhadap penciptaan pertama kali nama terhadap anak aneka patepak ke hari Jumat ba'da asar. Karena pertama manusia bernama Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Bila hari Jumat ba'da asar. Salat asar. Fi akhiril khalqi. Cipta bila setelah akhiril harki selesai penciptaan seluruh makhluknya. Tutimare bon, Allah pun nyipta bumi, nyipta langit, jangan segala, nyipta apa boleh? Tanah, butombuan, binatang, kekopi mare, baru Allah mencipta Nabi Adam pada ba'da asar. Bekto ba'da asar are Jumat. Kemudian fi akhiri sa'atin min sa'atil jumu'ati fima bainal asri ilal lail. Nah, nikah yang penting boleh. Dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Lah, deki kiamat anikah tiba pada saat kapan? Pada saat Jumat terakhir antara asar dan malam. Okay? Ya, insyaallah tanda-tanda ki jauh kian. Okay? Karena ki banyak orang-orang semak ke Gusti Allah. InsyaAllah ki tangi kiamat. Moga-moga kita ipa banyak atau beda ke Gusti Allah. Seandainya misalnya ini kan hari Jumat mungkin. Seandainya misalnya takdir pun Allah misalnya Jumat hari mungkin. Berarti persiapan orang ahli kiamat ini ancora antara asar dan malam. Berarti kalau sana apa kira-kira? Ya sekitar gini kebon kol kilema kol 6 kol 6 gini kah alam akan hancur semuanya akan hancur semuanya ketika hari Jumat pas saatnya tiba. Jadi hari Jumat nih kah gini kah hari penciptaan makhluk pertama Nabi Adam dan hari terakhir hancurnya alam. Moga-moga dengan kita mengaji berarti are nikah kakapi fokus karena Allah menempatkan makhluknya di setiap hari. Makanya tak ada hari coba, tak ada. Si coba siapa? Si coba ini perangai manusia. Nah, aren fokus kakapi Allah nyipta Nabi Adam hari Jumat, Allah nyipta bumi hari Sabtu, Allah menyipta nikat gunung hari Minggu. Kakapi ciptaan Gusti Allah. Di setiap hari penuh dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ayo kalau pun pancu dengan gelak debun Kanjeng Nabi, paengak ben.
Seandainya enggak tahu apa yang aku tahu dan aku alami, kau akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maksudnya, cek sing tahu kapi ban Allah nangis terus. Kenapa? Karena kita nanti akan berlabuh di kehidupan yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Makanya pas manusia ontong tak apa napa nyaman. Tak ipa tahu kekapi. Mun pas ipa tahu kekapi ada hiburan tak ada. Napa nyaman nembean rumah megah tak ada. Mobil ada orang lah tak rasa nampak mobil je. Lah enggak ke nikah. Untung tak ipa mah kekapi. Cukup Rasulullah. Makanya pa enggak pun kanjing Nabi. Ba nontong tak ipa tahu. Cek sehingga ben tahu sakit ben tak kira. Nah, kemudian hadis kenika berlanjutan nah. Thumma insarafa wa abkil qaum. Dan Rasulullah meninggalkan kenika. Kan kenika tegur ban kanjeng Nabi. Masalah aku je. Banyak akila. Sehingga ben tahu apa yang aku tahu. Ben akan banyak menangis. Sakoni ben akila. Pas kanjeng Nabi nyinglah mas. Nyinglah. Wa abkil qaum. Kemudian kaum itu menangis mas. Loh. Berarti apa enggak ben kanjeng Nabi. Si gelok langsung au bebas. Sahabat gelok, orang gelok, si apa entah si gelok, si aku ajak cubut. Pas au menangis pas. Tak kikiri ben kanjeng Nabi enten. Kini paenga. Mon kulo alebian dari maenga jadi ya. Arwah lebihan kikir kanjeng Nabi gelok ora. King tak kikir ya. King menohok gelok king. Baen saya enggak tahu. Baen tak kira punya gelok nangis menono. Pas nangis pas. Nangis teti. Kanjeng Nabi nyinglah pas. Abeli boleh. Pas napa mas? Nah ini kan menarik. Ini ke Rasul. Wa auhallahu azza wa jalla ilaihi. Dan Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW. Ada bu pas ketika Rasulullah berpaling dari orang segelak. Kan tak senang berarti kanjeng Nabi. Dak ke orang segelaan. Pas nyinglah kanjeng Nabi. Ketika nyinglah kanjeng Nabi. Allah pas ada bu. Napa debun Allah? Ya Muhammad. Wahai Nabiku Muhammad. Lima tuqannitu ibadi. Tegakah engkau memutus harapan dari hamba-hambaku? Berarti gelak kan etina maksud taban kanjeng Nabi. Baan gelak malolo. Engkau tak tanggung jawab je. Nah pas Allah pas. Tegakah engkau wahai Nabiku memutus harapan hamba-hambaku umatmu. Loh. Artinya apa? Allah adabu jetina nisarwa. Ngun baan etina pas buah berema pas nisar orang jadi. Pas Rasulullah karena pun edebui ban Gusti Allah, maka Rasulullah faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembali Rasulullah. Ketika meninggalkan orang gelak, abali boleh. Yentare boleh gelak ban Kanjeng Nabi. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kembali. Faqala dan Rasulullah bersabda, abshiru. Ayo, gembiralah. Bunga. Takok gelok karena nangis kan nangis teti orang teti lah karena kanjeng Nabi tak ada namanya umat nangis boleh ambu saya nangis abshiru gembira bunga wasattidu ayo bersegera menuju Allah wa qaribu ayo mendekat kepada Allah ini kayak saya maksud gembira yang membawa kita dekat dengan Allah. Ambu bahasa nangis norok kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini kaki artinya apa? Ayo ate kita jangan sampai mati dengan hiburan, tontonan napa avoi yang membuat ate lupa kepada Allah hindari karena kenika penyakit dekian kulebon panjenengan mun banyak kenika pas tak semak ke Allah. Pas abuk jauh ke Allah. Lah, oleh karena itu, mun pas jauh ke Allah, itulah sebenarnya tangisan yang sedalam-dalamnya dan tangisan yang selama-lamanya. Sekocak napa? Penderitaan. Moga-moga abuk jauh dari penderitaan kak dito. Amin. Allahumma amin. Ayo hati paudi kalau ben banyak engak dekat Allah, emak dekat tujuan, engak dekat tusa-tusa kita, engak dekat kematian, engak dekat hari kiamat kelak akan hancur semuanya. Telepon hancur, manusia sedikit ada di titian. Ketika berada di titian, itulah taruhan kita. Apakah kita selamat ataukah kita celaka?
Tapi muka-muka tari atua, muka-muka selamat terus sareng Allah. Itunya hatta al-akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.